Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat kasih Tuhan, Daniel Mananta hari-hari ini sedang disorot ya oleh publik ya. Dan juga banyak yang memberitakan bahwa Daniel Mananta ya sudah mualaf. Ya, oleh karena Daniel Mananta baru-baru ini ya ketemu dengan UAS. Ya sahabat terkasih, di bagian lain juga ya ada pernyataan yang cukup kontroversial di mana Daniel Mananta mengatakan bahwa dia setuju ya dengan pernyataan UAS yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, tetapi dia mengistilahkan bahwa ya di dalam patung itu atau di patung itu ada unclean spirit atau roh jahat dalam patung. Oleh karena itu dia menyindir ya kalau orang Kristen ya menyembah patung itu adalah sebuah kebodohan. Nah, saya kasih Tuhan, tetapi ya terlepas dari semua itu kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana perjalanan spiritual ataupun ya bagaimana perjalanan spiritual ataupun perjalanan rohani seorang Daniel Mananta. Mari kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gue akan ngomong mungkin dari masa kecil gue dulu gitu ya. Dimana masa kecil gue itu gue adalah orang yang sering banget dibully. Ya kan, waktu kecil, waktu sekolah dan lain-lain, gue mungkin bisa dibilang offbeat banget. Cara bercanda gue offbeat. Gue kalau ngomong tuh kayaknya gede banget. Kalau misalnya ketawa itu ngakaknya bisa gede banget. Sampai kayak dicela-cela sama temen gue. Gue saking stresnya karena dibully, gue sempet tumbuh uban di rambut gue gitu. Seriously? Ya ini umur 13 tahun. SMP 1, SMP 2 gue udah ubanan. Wow. Se-stres itu. Dan semakin gue kayak, aduh gila, ini kok hidup gue hari-hari gue seperti ini terus ya. Itu gue bener-bener makin ubanan lagi. Dan pas gue lagi di Australia, pas gue SMP kelas 2 di Australia, itu gue dikasih julukan grey hair. Gara-gara gue saking banyak ubannya. Full. Oke. Langsung kita fast forward ke tahun 2003 ketika gue menang VJ MTV. Nah, di VJ MTV, ketika gue menang VJ Hunt di tahun 2003, gue merasakan yang namanya ketenaran. Gue merasakan yang namanya punya uang, punya kuasa, dan akhirnya punya temen-temen yang tadinya nganggap gue weird, mereka pengen berteman sama gue. Akhirnya di tahun 2003 tersebut, gue setelah mencicipi yang namanya ketenaran, gue ngerasa kayak wah, enak banget ya jadi tenar ya. Bukannya apa nih, maksudnya ketika ada orang ngelihat gue lagi ngantri di restoran gitu misalnya, satpamnya langsung bilang, wah VJ Daniel kan ngapain ngantri, udah langsung aja dapat VIP. Jadi benar-benar kayak dapat privilege, dapat apa ya, keistimewaan. I think itu. Jadi mendapatkan hak istimewa hanya karena lu terkenal, lu selebriti, lu public figure. Akhirnya gue sangat berpegang banget sama ketenaran tersebut. Karena gue takut banget kalau misalnya gue gak tenar, apa yang terjadi sama gue? Gue akan kembali lagi menjadi that. Ada kekhawatiran itu ya? Of course. Akan menjadi seseorang yang jadi weirdo biasa lagi, aja. Loser lagi. Gue gak punya kuasa lagi. Teman-teman yang tadinya mau deket sama gue, akhirnya mereka, Daniel udah gak terkenal lagi, ngapain kita temenan lagi sama dia? Gue kehilangan temen. Di situ gue benar-benar berpegang banget, dan mungkin bisa dibilang gue membuat ketenaran itu sebagai Tuhan gue. Nah, di tahun 2012 kerjaan gue itu banyak banget. Dan habis itu gue udah menikah sama Viola, istri gue. Istri gue lagi hamil gede, belum lahiran. Tapi that's the timeline lah. Kayak gitu. Nah, tahun 2012 itu karena gue kerja mati-matian banget. Lu tau kan sih, kalau nggak tahu, ini kita sebagai presenter aja gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nge-MC di depan panggung, abis itu kita yang Jakarta, ya kan? Mana suaranya? Ya, kita teriak abis-abisan. Itu ternyata pita suara kita itu rusak. Oh iya, karena pita suara cuma sekecil ini ya. Tipis banget. Kecil banget, tipis. Dan itu gue paksain banget, dan gue gak pakai diafragma, gue gak pakai teknik apa-apa gitu. Dan akhirnya ketika pita suara gue itu dipakai terus habis-habisan, muncullah yang namanya nodule atau benign tumor, tumor jinak gitu di pita suara gue, sehingga gue tidak bisa ngomong sama sekali.
Serius. Nah, jadi akhirnya di situ gue yang ngerasa, wow, ini apa yang terjadi nih gitu kan. Gue Sementara aset dong. exactly. Aset. Presenter nih presenter. suara aset, bro. Betul. Duh. Nah, akhirnya gue ke dokter bilang, "Oh ya, kamu ada nodul, kita operasi." Oke, Dok, kita operasi. Gue operasi, habis itu dokternya bilang, "Ya, dalam sebulan lagi suara kamu balik, tapi kamu jangan ngomong ya. Puasa ngomong gitu." Oh, ya udah, oke, Dok. Setelah hari ke-30 gue ada job nge-MC Ya Allah. di Semarang. Gue ada job nge-MC. Jadi akhirnya gue bilang, "Dok, ini suara saya udah harus balik nih tanggal segini nih, Dok, karena saya udah ada job Sama nge-MC." dokter. Ya kan. Dokternya bilang, "Oh, bisa, don't worry," gitu kan. Oke. Hari ke-30 gue pas nge-MC, "Selamat malam semuanya." Dan gak balik. Gak balik. But anyway, disitulah gue mulai merasakan depresi. Karena gue mikir, siapa gue bukan cuman kehilangan suara ternyata. Gue kehilangan identitas. Oke. Siapa gue kalau gue tidak mempunyai ketenaran dan gue bukan presenter. Waduh, mindsetnya begitu ya. Pelajarannya hebat sih. Hilang tuh, gue benar-benar hilang. Itu benar-benar depresi banget. Gue nggak mau keluar rumah. Dan ini mungkin contoh depresi juga buat yang lagi nonton atau yang lagi dengerin gitu ya. Lu kayak lu begitu bangun tidur, lu ngerasa kayak, aduh gila, gue malas banget. Akhirnya nggak mau bangun dan lu tutup lagi pakai selimut kepala lu dan lu pengen coba tidur lagi. Yang penting hari ini lewat secepat mungkin karena lu udah malas banget keluar dan ngelihat orang. Itu lo rasain kayak gitu. Yes. Selama berapa lama? Berapa lama? I think ada beberapa bulan karena suara gue kan tidak balik-balik saat itu. Anyway, akhirnya ketika gue lagi depresi tersebut, temen gue Sandra Dewi bilang, "Nil, coba deh ke salah satu, ini dia kalau misalnya di Katolik disebutnya evangelist." Right? Dia ini adalah seorang evangelis namanya Bapak Benyamin Ratu. Dia mempunyai karunia menyembuhkan. Dia bilang seperti itu. Gue yang kayak, oh oke, gue mau nyoba apa aja supaya suara gue bisa balik. Ketika suara gue bisa balik, gue akan mendapatkan ketenaran itu lagi. Dan gue bersyukur banget sih sama Sandra Dewi gitu. Karena gue ngerasa kalau bukan karena dia, mungkin hidup gue udah depresi dan stresnya sampai mungkin gue coba menghindari kekhawatiran atau ketakutan gue dengan minum alkohol, atau mungkin di rumah aja depresi sendiri gitu. Untungnya gue udah married juga saat itu. Akhirnya gue pergilah ke si Pak Benyamin Ratu. Dia doain gue, dia bilang, "Daniel, lo harus memaafkan seseorang." Gue bingung ya. Kayaknya gue asik-asik aja deh sama semua orang. Siapa yang sakit hati sama gue? Gue sakit hati sama siapa? Enggak lah. Gue gak perlu maafin siapa-siapa. Akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue maafin seseorang lah, kayak gitu. Gue maafin seseorang, dan ketika gue maafin seseorang, gak tau kenapa ketika gue didoain, gue nangisnya sejadi-jadinya. Dan gue bingung, ini kenapa? Padahal gue gak pengen nangis, tapi air mata gue terus keluar. Akhirnya setelah gue selesai didoain, gue balik ke mobil. Nyokap gue langsung kayak BB gue, BBM saat itu kan, di BB. Gimana? Suaranya balik atau enggak? Gue tidak sembuh. Jadi gue bilang, belum, suara gue masih hilang gitu. Tapi ketika gue BB nyokap gue chat ke nyokap gue, gak tahu kenapa tiba-tiba di hati gue ada sebuah gerakan kali ya. Ada gue tergerak pengen ngomong ini, tapi nggak apa-apa Mi. Kayaknya Denny ini lagi proses penyembuhan gitu. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba mungkin kayak tiba-tiba ada suara aja atau mungkin ada naluri atau ada I don't know how to describe it. Conviction, ada bisikan bilang kamu kan lagi proses penyembuhan. Nah, yang namanya proses itu berarti hari itu adalah step pertama untuk gue menjadi sembuh. Mungkin gak kelihatan sembuh, tapi kalau misalnya gue bersabar, gue akan menjadi sembuh, kayak gitu. Nah, jadi ketika gue BB nyokap gue, itu gue nggak tahu kenapa gue mempunyai sebuah harapan, dan harapan itu berubah jadi sebuah kedamaian, dan ini kedamaian yang gak akan pernah bisa dikasih sama dunia ini, tapi damai itu benar-benar cuma bisa dikasih oleh Tuhan. Dan itu ternyata hari itu di parkiran rumahnya Pak Benyamin Ratu, di mobil tersebut, gue tidak mengalami kesembuhan secara fisik, gue mengalami kesembuhan secara spirit.
Spiritual. Oke. Itu adalah titik balik pertama gue, journey pertama gue banget ketika gue mungkin bisa dibilang kayak disentuh hatinya oleh Tuhan. Dan benar, kalau misalnya lu nonton Indonesian Idol di tahun 2012, ini gila banget sih. Ini gila banget karena di audisi lu mungkin masih bisa tuh dengar suara gue yang halo baru bisa, masih gitu, masih kadang-kadang masuk keluar gitu. Jadi belum balik secara total. Hilang timbul ya. Hilang timbul. Nah, tapi ketika udah spektakuler, suara gue udah bulat banget, dan di situ pertama kalinya gue mendapatkan sebuah nada ketika gue ngomong Indonesia memilih. Indonesia memilih, itu ternyata sebuah melodi yang gue sendiri juga nggak tahu gue bisa mendapatkan nada tersebut, sampai akhirnya hari ini orang-orang mengkaitkan Indonesia memilih itu dengan Daniel Mananta. Bener lagi. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya Brand tuh. dan tahun 2012 juga gue berhasil mendapatkan Panasonic Gobel Award sebagai most favorite presenter. Padahal sebelumnya udah dinominasikan banget gitu. Dan maksud gue there's so many things yang terjadi di tahun 2012 ketika tantangannya itu besar, ujiannya itu besar, ternyata rewardnya juga besar. Dan itu yang gue pelajarin. Jadi kalau misalnya sekarang ini lagi dengerin, bukan kebetulan lu dengerin podcast ini, karena ketika lu lagi menghadapi sebuah tantangan, itu lu siap-siap aja. Karena ketika lu ngelewatin tantangan atau ujian ini, lu akan mendapatkan reward yang sangat besar sekali. Kayak gitu. Tapi lu benar-benar harus berpegang terus sama Tuhan. Gue nungguin dari tadi merinding loh. Udah dengerin ceritanya segala macam. Nyambung. It's a spiritual journey menurut It's a spiritual journey. Spiritual awakeningnya tuh dari situ. Tapi gue pengen denger lanjut tadi gimana tuh. Jadi setelah itu banyak banget sih, kayak dari 2012 mungkin the next journey tahun 2020. Oke, 8 tahun kemudian. Dimana actually 2019, 7 tahun kemudian. 2019, di tahun 2019 itu ketika gue lagi ngeliat anak-anak Indonesian Idol lagi mereka seru-seruan latihan rehearsal buat eliminasi saat itu. Abis itu gue berdoa aja. Berdoa kan kita bisa di mana aja ya, nggak perlu harus ke tempat tertentu gitu. Tapi gue berdoa lagi duduk lagi nontonin mereka. Tuhan, makasih ya, gue bisa ngedapetin season 10 nih sampai nih di Indonesian Idol nih, gila gitu kan. Dan di hati gue tiba-tiba ada bisikan lagi, bisikan yang sama yang gue dengar ketika gue di mobil. Udah ya, sampai season 10 aja. Wah, serius loh. Wah, ini journey yang kedua nih kayaknya nih. Gila men, gue mau nungguin banget nih. Wah, seru. Seru. Lanjut. Jadi Neil, udah ya sampai season 10 aja. Dan di situ gue langsung kayak oke, ini kayak suara setan. Nah, tapi emang gitu ya, kita susah banget untuk ngebedain suara setan, suara ego kita, sama suara Tuhan di hati kita. Karena pikiran kita kan selalu ngomong terus tuh. Gue nih ngomong sama lu kayak, wih gila nih jenggotnya ganteng banget sih. Nah itu suara gue atau suara Tuhan atau suara setan. You know, like I don't know gitu kan. Nah di situ kita benar-benar harus ngomongin banget. Jadi orang pertama yang gue ajak ngobrol soal ini adalah istri gue. Gue bilang, gue gak tahu kenapa kayaknya gue disuruh berhenti deh dari Indonesian Idol sampai season 10 aja. Ini bahaya banget nih, karena ini bakal mempengaruhi pemasukan kita kita untuk anak-anak kita sekolah, pemasukan uang belanja dan lain-lain. Gimana menurut kamu? Gue tanya sama istri gue gitu kan, Viola yang kayak ngeliat ke gue, dia bilang, oke, gue doa dulu ya. Oke, sure, ya udah. Wow. Dia masuk kamar, dia doa. Habis itu dia keluar kamar. Oke, Neil, kalau misalnya Tuhan bilang lo harus keluar dari Indonesian Idol, keluar. Jadi setelah itu orang kedua yang gue ajak ngobrol adalah manajer gue. Namanya Johandi Yahya. Dia udah manajer gue. Hari ini mungkin dia udah hampir 20 tahun jadi manajer gue. Gue setia banget orangnya gitu kan. Nah si manajer gue ini dia bilang sama gue, Neil,
lu bukan main di sinetron yang tidak mendidik ya. Lu justru ini ada di atas panggung Indonesian Idol, di mana lu bisa memberikan pengaruh, lu bisa memberikan impact. Lu justru di atas panggung Indonesian Idol, lu bisa bersinar untuk melakukan kerjanya Tuhan. Dia bilang seperti itu. Ini adalah berkat dari Tuhan, tapi lu malah sekarang ini menyia-nyiakan berkat dari Tuhan. Lu coba pikirin lagi deh. Dia bilang seperti itu. Oke. Which makes sense banget. Make sense banget. Ini sesuatu yang sangat make sense. Nah, oke, Joe, thank you banget. Gue tutup telepon. Abis itu gue pikirin juga tuh kayak bener juga ya kata Joe ya. Beberapa hari sih akhirnya gue kayak sambil nimbang-nimbang. Gue kan orangnya suka lari gitu kan. Gue sambil lari gitu kadang-kadang gue dengerin podcastnya isinya khotbah gitu. Jadi gila banget sih. Kayak, sangat nyambung ya. Nyambung Iya. banget sih. Biasanya mungkin dengerin apa sambil lari. gue gak dengerin lagu, gue dengerin khotbah gitu. Nah, atau enggak podcast yang memberikan motivasi atau self development gitu. Karena gue ngerasa ketika gue lari, akhirnya gue bukan hanya sehat secara fisik, tapi gue bisa sehat juga secara mental dan juga spirit gitu. Yeah. Nah, jadi akhirnya di situ ada satu khotbah yang benar-benar kena banget di gue, dan ini ngomongin soal Ibrahim. Jadi dan ini yang gue telepon ke Joe, gue bilang kan ke manajer gue udah dapet jawabannya. Gimana? Lu nggak jadi cabut dari Indonesian Idol? No. Lu kan bilang kalau Indonesian Idol itu adalah berkat dari Tuhan. Sekarang ini gue diingetin ketika Ibrahim harus mengorbankan anaknya. Dia padahal udah nunggu lama sekali untuk mendapatkan anak. Tapi akhirnya setelah berapa tahun menunggu dikasihlah berkat, yaitu seorang anak. Nah, ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebuah ujian. Apakah dia akan memegang erat berkat yang Tuhan berikan, atau dia lebih percaya sama sang pemberi berkat? Indonesian Idol itu adalah berkat yang Tuhan berikan, dan ini saatnya gue untuk melepas. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Jadi dengan melepas, gue membuktikan kepada Tuhan bahwa gue lebih percaya sama sang pemberi berkat, karena gue berprasangka baik, bukan berkatnya. Karena berkatnya itu, ya ketenaran tersebut bisa gue sembah nih, ya kan? Tapi sebenarnya gue nggak boleh nyembah ketenarannya, gue nggak boleh nyembah berkatnya, gue harus nyembah tetap Tuhannya, kayak gitu. Powerful sih. Lanjut VJ Daniel, lanjut. Dan akhirnya di tahun 2020 tersebut, setelah gue bilang gue cabut dari, Resign langsung. gue akhirnya resign. Akhirnya di tahun 2020 juga, setelah gue memutuskan untuk cabut, pandemi. Right? Pandemi bulan Maret 2020, dan akhirnya di situ artis-artis udah pada mulai membuat YouTube gitu ya. Nah, gue mikir, apa gue disuruh bikin YouTube? Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin. Nah, sampai akhirnya ada temen gue ini emang dia itu orangnya, kalau misalnya levelnya itu, misalnya lu ngelihat, wah gila Daniel deket banget sama Tuhan gitu ya. Ini dia kayak bisa ngedenger langsung kali. Gue gak tahu. Pokoknya gila sih nih orang, kayak lu tau gak sih? Apa anda bisa ke nabi atau gimana? Gak tahu juga. Tapi maksudnya gila. Ini benar-benar kayak sensitif banget. Malamnya ketika gue lagi mikir seperti itu, dia tiba-tiba voice note gue secara gak sengaja. Dia bilang, Neil, gue gak tahu kenapa ya di hati gue kayaknya gue gak nyaman banget kalau misalnya gue ngomong ini ke lu gitu. Gak tahu kenapa. Lu harus bikin YouTube channelnya, men. Dia adalah jawaban dari tempat yang tidak diduga-duga. By the way, dia adalah orang Inggris, kelahiran India, tinggal di Sydney. Jadi, dan karena pandemi kita nggak pernah ketemuan, kita nggak pernah, tiba-tiba ya udah ngomong aja kayak gitu. Dia nge-voice note gue di WA. Iya, alasannya apa? Maksudnya tiba-tiba mungkin awalnya cuma mau nanya kabar dulu, kayak tiba-tiba langsung. Ya. Atau mungkin ngomongin bisnis dulu memang sebelumnya sama dia. I don't know. Enggak. Dia mungkin mungkin dia ngelihat Instagram live gue misalnya seperti itu or whatever gitu ya. Dia follow gue di Instagram. Tapi tiba-tiba dia bisa WA gue, dia kirim voice note itu. Pertama dia bilang kayak gini, mulai si channel YouTube lo. Yang kedua, biarpun kecil, do not despise the small beginnings. Jangan meremehkan
permulaan yang kecil. Gitu. Itu satu kata yang dia bilang, jangan meremehkan hal-hal kecil ketika lu memulai sesuatu. Dan yang ketiga, walaupun itu tidak sempurna, it's still okay. Yang penting lu udah nurut. Kayak gitu. Lu udah nurut gitu. Walaupun tidak sempurna. Ya udah. Orang pertama, bintang tamu yang pertama gue undang adalah Ari Lasso. Gue ini yang Daniel tetangga kamu kan? Akhirnya di Daniel tetangga kamu, di Daniel Mananta Network. Dan Ari Lasso, gue di situ mungkin kayak tersadarkan bahwa ternyata media kita itu selalu fokusnya atau memberikan spotlight ketika seseorang tuh lagi jatuh banget atau ketika seseorang tuh lagi naik banget. Tapi mereka nggak pernah ngomongin prosesnya. Dan di situ gue fokus. Nah, dan gue juga akhirnya interview Bunda Maya Estianti, ya pokoknya teman-teman Indonesian Idol gue dulu lah gitu kan, Ahmad Dhani, pokoknya orang-orang yang gue kenal gue ajak ngobrol dulu, Vidi Aldiano, Cathy Sharon, Rianti Cartwright. Nah, ternyata setiap kali mereka melewati sebuah masalah atau sebuah ujian dalam hidup mereka, dan ternyata emang gak artis, gak siapapun gitu ya, lu mungkin kerja di akuntan, lu kerja sebagai podcaster, lu sebagai YouTuber, lu kerja sebagai OB sebuah perusahaan, tetap aja kita pasti mengalami yang namanya ujian atau tantangan dalam hidup gitu. Semua. So akhirnya muncullah channel YouTube Daniel Tetangga Kamu yang sampai hari ini. Ya saudara, dan setelah kita menyaksikan ya perjalanan yaitu spiritual Daniel Mananta melalui video yang kita saksikan bersama. Ya, saya percaya Daniel Mananta memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga membawa dia yang dulunya ya mentuhankan popularitas, akhirnya dia betul-betul menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Ya, saya melihat Daniel Mananta memiliki hubungan yang khusus ataupun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini akhirnya Daniel Mananta melihat bahwa kok orang Kristen ada yang menyembah patung gitu ya. Ya mungkin secara khusus ya melihat ya misalnya orang Katolik yang memang kelihatan ya ketika beribadah mungkin di depan patung Bunda Maria dan kemudian berdoa, ataupun di depan patung Tuhan Yesus berdoa gitu ya. Ya tapi apakah orang Katolik menyembah patung? Nah, saudara kasih Tuhan, ini bisa jadi hanya asumsi saja yang ada dalam pikiran Daniel Mananta. Nah, ya saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara masalah berhala ya, bukan hanya patung saja, tapi pekerjaan yang seperti ya tadi yang disampaikan oleh Daniel Mananta ya, dia mentuhankan yaitu popularitas ataupun pekerjaannya. Nah, itu juga bisa menjadi berhala. Nah, saya kasih Tuhan, tetapi saya berharap bahwa ya yang disampaikan oleh Daniel Mananta itu mungkin hanya dia berpikir bahwa ya iblis bisa memakai patung untuk apa? Untuk menjauhkan manusia ya, sehingga tidak lagi berfokus untuk menyembah Tuhan secara benar. Nah, ini juga bisa terjadi karena banyak juga orang ya yang menjadikan misalnya ya salib sebagai yaitu jimat, di mana mungkin ketika sakit salib itu ya direndam di air dan kemudian airnya diminum. Nah, itu juga sudah salah ya, memberhalakan. Nah, saya kasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang bisa saya bahas, kiranya menjadi berkat. Ya, terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.